Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnandita, NIM G331.21.0085, Program Studi Ilmu Komunikasi B-Sore. Di sini saya akan memaparkan mengenai apa sih public relation itu berdasarkan makalah yang sudah saya buat. Public relation menurut Howard Bonham, Humas adalah seni yang bertujuan untuk membangun sebuah pengertian publik agar menjadi lebih baik dari harapan, agar rasa publik atau pemberdayaan terhadap sebuah lembaga atau organisasi lebih tinggi. Ciri-ciri public relation yang pertama yaitu komunikasi yang dijalankan berlangsung dua arah atau secara timbal balik. Tujuan yang hendak dicapai adalah tujuan organisasi tempat PR menginduk. Kemudian, kegiatan yang dilakukan terdiri dari penyebaran informasi, penggiatan persuasi, dan pengkajian pendapat umum. Yang terakhir yaitu sasaran yang ditiru adalah khalayak di dalam organisasi atau publik internal dan khalayak di luar organisasi atau publik eksternal. Kemudian kita akan membahas mengenai khalayak dalam PR dan cara mengidentifikasi publik dari sebuah lembaga atau perusahaan. Khalayak dalam public relation menurut Frank Jeffnins dalam public relation, khalayak atau publik adalah orang-orang yang berkomunikasi dengan suatu organisasi, baik secara internal maupun eksternal. Kemudian yaitu fungsi public relation. Terdapat beberapa fungsi public relation, antara lain yang pertama, membangun dan menciptakan citra perusahaan yang baik atau corporate image sebagai tujuan akhir dari suatu aktivasi program kerja untuk kebutuhan publikasi dan promosi. Kemudian, menciptakan dan membina hubungan yang positif dengan pihak yang menjadi target sasaran. Selanjutnya, bertindak sebagai komunikator dalam komunikasi pada suatu organisasi perusahaan dan berlangsung secara timbal balik atau dua arah. Kemudian, kita akan membahas mengenai perspektif keberadaan public relation dalam perusahaan. Yang pertama yaitu memberikan informasi kepada masyarakat. Public relation bisa menjadi sarana untuk menciptakan dan membangun rasa saling pengertian antara perusahaan dengan pelanggan atau masyarakat secara luas. Dengan komunikasi timbal balik yang baik yang terjadi antara PR dengan masyarakat, maka besar kemungkinan rasa pengertian yang terbangun dapat memaksimalkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu usaha untuk mengintegrasikan sikap dan perbuatan antar lembaga dengan sikap perbuatan masyarakat dan sebaliknya. Public relation harus mampu membangun hubungan yang baik dengan internal perusahaan maupun dengan publik dan menjadi jembatan pertukaran informasi. Informasi yang didapat dari publik bisa digunakan sebagai acuan produksi perusahaan. Dalam artian, public relation menjadi jalan riset tentang barang yang akan Anda promosi atau Anda produksi dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap produk tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pentingnya posisi public relation dalam opini publik. Sasaran kegiatan PR baik swasta maupun pemerintah adalah menciptakan opini publik yang menguntungkan perusahaan atau lembaga pemerintah yang bersangkutan. Oleh karena itu, diperlukan hubungan yang harmonis antara PR dengan lingkungannya, seperti menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas informasi atau pesan secara lisan, tertulis, melalui gambar, dan memonitor, merekam, dan mengevaluasi tanggapan serta pendapat umum masyarakat, serta melakukan analisis reaksi publik terhadap kebijakan perusahaan dan lembaga maupun segala macam pendapat, baik public accepted dan non-accepted. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa public relation mengemban tugas berat untuk menciptakan opini publik yang menguntungkan bagi perusahaan. Tugas tersebut tidak saja dilakukan kepada publik yang berada di luar lembaga, tetapi juga pihak publiknya melakukan kegiatan terhadap lembaga itu, sehingga terjadilah suatu pengertian bersama. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai 4 proses dalam PR. Yang pertama yaitu research atau penelitian. Seorang PR wajib mengetahui penyebab terjadinya suatu permasalahan dalam lembaga atau perusahaan. Oleh karena itu, PR harus melakukan penelitian dalam mengumpulkan fakta. Yang kedua yaitu planning atau perencanaan. Perencanaan disusun atas data dan fakta yang telah didapatkan. Berdasarkan pada rumusan masalah, dibuat strategi perencanaan dan pengambilan keputusan untuk membuat program kerja berdasarkan kebijakan lembaga atau perusahaan.
Yang ketiga yaitu action and communication atau aksi dan komunikasi. Kegiatan aksi merupakan kegiatan komunikasi selayaknya komunikasi kelompok, komunikasi massa, dan komunikasi organisasi dengan tujuan dan objektivitas yang spesifik harus dikaitkan untuk mencapai aksi dan komunikasi yang dilakukan oleh public relation. Yang terakhir yaitu evaluation atau evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah prosesnya sudah selesai atau belum, serta membicarakan tentang langkah-langkah yang telah diambil. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai definisi dari media relation. Media relation atau relasi media adalah kegiatan menjalin hubungan atau relasi dengan media massa, wartawan, atau pers untuk menjalin kerjasama dengan hubungan baik oleh suatu organisasi, lembaga, dan perusahaan yang akan berpengaruh pada pemberitaan atau pesan dalam media massa untuk menjaga citra positif dari suatu organisasi atau perusahaan. Dalam public relation, media relation disebut juga sebagai penanganan kritis dengan memberikan perihal hal positif seputar perusahaan ketika perusahaan sedang dilanda isu-isu negatif. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan internal relation? Internal relation adalah publik yang menjadi bagian dari unit, badan, perusahaan, atau organisasi itu sendiri. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai perbedaan antara public relation dengan marketing. Perbedaan public relation dengan marketing antara lain, jika public relation, proses menjaga citra publik tetap positif sehingga menguntungkan perusahaan, menulis press release mengenai perilisan produk dari perusahaan, menyampaikan cerita positif dari perusahaan ke media, membangun hubungan baik dengan media dan influencer, mengelola dan memperbarui pesan dan nilai perusahaan. Target audiens dari PR lebih berbatas karena tergantung pada kebutuhan perusahaan. Sedangkan marketing yaitu tindakan mempromosikan dan menjual produk dan layanan termasuk riset pasar dan periklanan. Membuat kampanye iklan untuk produk atau layanan tertentu, menyiapkan materi pendukung untuk perilisan produk, melakukan riset pelanggan dan mengetahui kebutuhan mereka, menyusun newsletter atau media promosi lainnya. Target audiens dari marketing adalah para calon pelanggan potensial yang siap untuk melakukan pembelian. Dan yang terakhir kita akan membahas mengenai PR digital. Apa sih PR digital itu? PR digital merupakan proses komunikasi strategis yang bertujuan untuk membangun hubungan baik yang saling menguntungkan antar organisasi dengan publik. PR digital merujuk pada strategi promosi yang dilakukan pemasar untuk meningkatkan keberadaan suatu bisnis online. PR menjadi hal terpenting atau ikon terpenting di era industri digital yang mempunyai peran sebagai media komunikator. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.